Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Co-main event dari UFC 305 yang digelar di Perth ini adalah laga flyweight antara mantan interim UFC flyweight contender Kai Kara-France yang sekarang menduduki ranking 4 melawan mantan UFC flyweight contender Steve Erceg yang sekarang menduduki ranking 7. Flyweight selalu menjadi divisi anak tiri di UFC karena balik lagi, bagi penduduk barat yang mana menjadi target pasar utama UFC, divisi flyweight adalah divisi manusia-manusia kerdil. Itu mengapa bahkan tidak banyak promotor barat yang memiliki divisi ini, seperti PFL dan Bellator. Divisi laki-laki paling ringan mereka adalah langsung bantamweight. Untungnya, dulu Deiveson Figueiredo berhasil menyelamatkan divisi ini berkat powernya yang tidak masuk akal. Kemenangan knockout adalah hal yang tidak lazim di divisi ini. Ditambah, rivalitasnya bersama Moreno yang sangat kompetitif. Bayangkan, mereka berdua adalah fighter yang mencatat sejarah sebagai kuadrilogi pertama di UFC. Tapi uniknya, penonton tidak protes karena saking tidak tersorotnya atlet lain di divisi ini. Justru penonton bilang mereka berdua penyelamat divisi flyweight ini. Untuk itulah ketika kita membahas divisi flyweight, mau tidak mau kita harus menyinggung bintang kita yang kemarin baru saja dikeluarkan, Muhammad Mokaev. Mokaev bisa menjadi proyek yang mendorong kembali pesona flyweight. Namun seperti yang dibahas di video kemarin, attitude-nya selama ini terhadap kru-kru di UFC membuat mereka muak dan tidak mau memperpanjang kontraknya. Mokaev bahkan sampai mengemis minta satu pertandingan lagi gratis tanpa dibayar untuk memulihkan nama baiknya. Dan kemarin Dana White angkat bicara mengenai permohonan terakhir Mokaev ini. I always say this, that this is an opportunity to be here and to perform in front of the entire world. And, he's just a guy that did everything wrong and pissed these guys off. I wasn't involved in any of the stuff that happened with him, but, the matchmakers and Hunter were, and they weren't happy with him. They weren't happy with the way he acted. They weren't happy with a lot of things he did and said, and, I guess you can look back now and regret it, but you did it. You did it, and you put yourself in this position. Thank you. Yep. Yah, dengan demikian, dengan berat hati, bisa kita bilang kita harus move on dengan harapan kita pada Mokaev untuk divisi UFC Flyweight. Lalu, siapa yang mungkin akan mengembalikan pamor UFC Flyweight ini? Jawabannya ada dalam co-main event kita, Kai Kara-France melawan Steve Erceg. Kai Kara-France sudah lama menghilang dari panggung UFC ini. Puncak kejayaan karir Kai Kara adalah ketika ia menghancurkan mimpi Cody Garbrandt yang mencoba peruntungannya di kelas flyweight dan kemudian berhasil mengusir fighter tidak terkalahkan asal Dagestan, Askar Askarov. Setelah itu dia bertanding memperebutkan sabuk interim UFC flyweight melawan sang mantan raja yang masih berambisi kembali ke tahtanya, Brandon Moreno. Namun sayang, momentum Kai Kara harus terhenti setelah terkena liver kick dari Brandon Moreno. 1 tahun berlalu, Kai Kara kembali melawan fighter tidak terkalahkan asal Irak, The Prince Amir Albazi. Meski unggul secara kasat mata dan data, juri berpendapat lain. Dan kekalahan kontroversial ini membuat Kai menghilang selama 1 tahun lebih hingga hari ini. Itulah mengapa Bandar memandang ketidakaktifan Kai Kara sebagai alasan untuk menjadikannya underdog dalam pertandingan besok, meskipun rankingnya jauh di atas Steve Erceg. Kai Kara di angka plus 190 dan Steve Erceg di angka minus 230. Tapi, apakah ketidakaktifan Kai ini satu-satunya alasan Bandar lebih menjagokan Erceg? Jawabannya tentu tidak. Fakta menarik yang rasanya tidak masuk akal mengenai Steve Erceg adalah dia baru masuk ke UFC 1 bulan setelah pertandingan terakhir Kai Kara-France. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, dia sudah lebih duluan memperebutkan sabuk dan bahkan dapat main event di ajang pay-per-view. Namun dia tidak mengkhianati promotor yang sudah menggelar karpet merah
dengan memberikan perlawanan sengit melawan sang raja Alexandre Pantoja. Bahkan, apabila Pantoja tidak melakukan penyesuaian dengan mendadak menjadi pegulat, bisa jadi dalam waktu 9 bulan bergabung dengan UFC, Steve Astro Boy Erceg sudah langsung jadi juara. Bahkan dengan hasil kalah pun UFC masih memberikan apresiasi kepada Erceg dengan menaikkan rankingnya dari semula ranking 10 naik ke ranking 7. Kelebihan Erceg di kelas flyweight ini adalah posturnya yang sangat mendukung. Erceg memiliki tinggi 173 cm ketika atlet rata-rata flyweight memiliki tinggi 160 cm-an. Akan tetapi, yang menarik dari duelnya melawan Kai Kara besok adalah Kai memiliki postur seperti Alexander Volkanovski. Pendek tapi memiliki reach yang panjang. Meskipun Kai memiliki selisih tinggi 10 cm lebih dari Erceg, justru Kai lah yang memiliki keunggulan jangkauan. Dengan jangkauan panjang ini pun, Kai memiliki power yang tidak main-main. Tercatat, 11 kemenangannya ia selesaikan melalui knockout. Postur Steve Erceg seharusnya tidak menjadi masalah bagi Kai. Karena Kai pernah merasakan bertanding melawan fighter bantamweight yang turun ke flyweight, yaitu Cody Garbrandt. Dalam pertandingan itu, Kai mampu menjebak Cody untuk skakmat dekat pagar sebelum menghabisinya. Tapi sekali lagi, ketidakaktifan tentu menjadi faktor besar dalam pertandingan ini. Apalagi Kai bertanding di teritori lawan. Semasa Kai Kara tidak bertanding, Erceg sudah bertanding 4 kali dan memperebutkan sabuk 1 kali. Tentu Erceg sedang on fire sekarang. Gimana menurut brother sekalian? Siapa yang akan menang? Dan apakah duel ini akan membuat UFC Flyweight menarik kembali? Tulis di kolom komentar ya. Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.